Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan hasil penelitian kami dengan judul Analisis Pengaruh Efisiensi Lift terhadap Aktivitas Mahasiswa Teknik Industri Universitas Brawijaya 2021. Kami di sini membawakan bab konsep dasar studi kerja. Next. Sebelum itu, persilakan kami untuk mengenalkan diri kami masing-masing. Dari yang pertama, Perkenalkan, nama saya Cevi Junivita. perkenalkan nama saya Iqbal Aziz. Perkenalkan, nama saya Sabrina Diandra Putri. Perkenalkan, nama saya Safaniza Zibah. Di sini bisa lanjut ke pendahuluan. Jadi, lift atau elevator merupakan alat transportasi yang letaknya di dalam gedung bertingkat yang berfungsi untuk mengangkut manusia atau barang. Lift dapat dipasang pada bangunan yang tingginya lebih dari 4 lantai. Lift ini akan mempermudah perpindahan dari manusia atau barang. Tentunya dalam merancang penempatan lift harus memperhatikan berbagai aspek, mulai dari luas gedungnya, beberapa tingkat gedungnya, kapasitas manusia yang beraktivitas di dalam gedung, dan lain-lain, sehingga kinerja dari lift akan maksimal. Keberadaan lift sendiri sangat membantu manusia dalam beraktivitas, karena tidak semua manusia memiliki waktu dan tenaga yang setara satu sama lain. Pada beberapa kondisi, jika manusia kondisi kesehatannya sedang tidak fit, menaiki lift dapat membantu dalam beraktivitas, karena manusia tidak perlu membuang banyak energi ketika menaiki lift. Dan juga apabila aktivitas lift sedang tidak ramai, ini akan mempersingkat waktu perpindahan manusia atau barang. Pada Gedung Barat Teknik Industri atau GBTI sendiri memiliki luas sebesar 3.306,21 meter persegi dan terdapat 7 lantai di mana hanya terdiri dari 2 lift. Sedangkan dalam sehari bisa lebih dari 500 orang yang beraktivitas di gedung ini. Kapasitas dari lift di GBTI hanya dapat mengangkut 8 orang atau setara dengan 630 kg. Tentunya dengan kapasitas lift dan jumlah orang yang beraktivitas sangat tidak berbanding lurus. Apabila aktivitas di GBTI sedang tidak ramai, banyak mahasiswa yang menumpuk di lobi karena menunggu datangnya lift. Bagi mahasiswa yang datang hampir waktu mulai jam kelas, menaiki lift dirasa bukan pilihan yang tepat mengingat lamanya waktu menunggu lift. Namun, ada beberapa mahasiswa yang rela telat memasuki kelas karena kondisi tubuh yang tidak fit dan mau tidak mau harus menaiki lift. Ini dapat mengganggu mahasiswa dalam mengikuti pembelajaran. Banyak juga mahasiswa yang harus ke lantai 5 atau 7 untuk mengikuti kelas, sehingga untuk menaiki tangga ini akan terasa melelahkan. Tentunya, kekuatan fisik masing-masing individu berbeda. Tidak semua individu sanggup menggunakan tangga tanpa merasa kelelahan. Dengan keterbatasan jumlah dan kapasitas lift sangat berpengaruh terhadap aktivitas manusia di dalamnya. Sehingga keberadaan lift yang terbatas pada GBTI tidak efisien, mengingat banyaknya jumlah mahasiswa, dosen, dan staf yang beraktivitas. Dari penelitian ini. Jadi penelitian ini dimulai pada tanggal 25 September 2022 hingga 27 September 2022 di lingkungan Departemen Teknik Industri dengan sampel sebanyak 28 orang yang dengan rincian 13 laki-laki dan juga 15 perempuan, di mana sampel ini nantinya akan menjadi representasi dari efisiensi penggunaan lift terhadap aktivitas mahasiswa teknik industri FTUB 2021. Dan untuk penelitian ini ada tujuan umum dan juga tujuan khususnya. Next. Untuk tujuan umum dari penelitian ini yaitu yang ada dua. Yang pertama, mengetahui korelasi efisiensi penggunaan lift di GBTI dengan kegiatan sehari-hari mahasiswa teknik industri. Dan yang kedua, mengetahui tingkat efisiensi dari fasilitas lift yang tersedia di GBTI. Kemudian untuk tujuan khususnya terdapat 5 tujuan, yaitu mengetahui rasio jenis kelamin mahasiswa teknik industri yang berperan sebagai pengguna fasilitas lift di GBTI. Kedua, mengetahui tingkat kenyamanan
kenyamanan, keamanan, dan efisiensi waktu yang dirasakan mahasiswa teknik industri selama menggunakan lift. Selanjutnya, mengetahui alasan dari apa yang dirasakan mahasiswa teknik industri selama menggunakan lift di GPTI. Yang keempat, mengetahui pola mahasiswa teknik industri dalam menggunakan lift di GPTI. Dan yang terakhir, mengetahui pendapat mahasiswa teknik industri akan idealitas fasilitas lift pada GPTI. Next. Kemudian saya akan menjelaskan manfaat penelitian. Manfaat penelitian yang akan dicapai akan berdasarkan pada tujuan penelitian. Peneliti berharap agar penelitian ini memiliki manfaat dalam pengimplementasian kegiatan sehari-hari, baik secara langsung maupun tidak langsung. Dan peneliti juga berharap penelitian ini dapat memberikan pemahaman mengenai efisiensi lift terhadap aktivitas mahasiswa teknik industri Universitas Brawijaya 2021. Selain itu, peneliti juga berharap bahwa penelitian ini akan memberikan pengetahuan bagaimana sistem kerja dalam suatu produk atau barang berjalan dengan optimal. Baik, untuk tinjauan pustaka yang digunakan pada penelitian ini ada empiris dan juga teoritis, di mana empirisnya itu penelitian dilakukan Hermanto dan Galih pada tahun 2018, bahwa metode yang digunakan untuk efisiensi lintasan pada perakitan elevator di PT Hyundai Elevator, itu mereka menggunakan Kilbridge-Weston heuristic, di mana kalau disingkat itu KWH sebenarnya. Jadi untuk penggunaan itu akan meningkatkan efisiensi sebesar 41%. Kemudian untuk penelitian selanjutnya itu yang dilakukan oleh Babur dan kawan-kawan pada tahun 2020, di mana mereka membandingkan transportasi vertikal antara tangga dan juga lift dan menghasilkan efisiensi yang lebih jauh signifikan, yaitu menggunakan lift, di mana perbandingannya adalah kondisi ideal penggunaan lift dan juga tangga. Selanjutnya untuk teoritisnya, menurut Dreyer pada tahun 1980, studi sistem kerja adalah suatu sistem yang berfokus pada mencari cara serta usaha paling efisien dan termudah dengan mengeluarkan dana paling rendah. Kemudian untuk menurut Juwana sendiri, sebuah elevator atau lift adalah transportasi vertikal, kendaraan yang efisien untuk orang atau barang bergerak antar lantai dari sebuah bangunan. Next. Selanjutnya ada metodologi penelitian. Penelitian ini dilaksanakan pada semester ganjil pada bulan September 2022. Penelitian ini menggunakan teknik penelitian kuantitatif berupa survei kuesioner yang disebarkan melalui form, dan hasil yang diperoleh penelitian menjawab perumusan masalah pada data yang ingin dibahas pada penelitian ini. Pengumpulan data berupa kuesioner yang disebarkan peneliti kepada mahasiswa teknik industri Universitas Brawijaya 2021, dan ada 18 pertanyaan yang dibuat pada form yang disebarkan. Dan itu akan menjadi dasar dalam pengumpulan data. Variabel yang terdapat dalam kuesioner penelitian kami yaitu ada nama, NIM, usia, jenis kelamin, berat badan, tinggi badan, pengaruh efisiensi lift terhadap aktivitas, baik kenyamanan, keamanan, maupun segi waktu, rentang waktu menunggu lift, kesanggupan menaiki lantai tanpa kelelahan, rentang padatnya waktu ketika menggunakan lift, jumlah lift yang harus tersedia di GPTI. Penyajian data dari penelitian tersebut berupa diagram lingkaran yang dijadikan perbandingan suatu data terhadap keseluruhan data yang diperoleh, dan hal itu bertujuan untuk memudahkan peneliti melihat data dengan cara yang sederhana dalam interval waktu tertentu. Dan kemudian, tanggapan dari seluruh responden hasil kuesioner akan menghasilkan kesimpulan dalam penelitian ini. Jadi hasil yang diperoleh yaitu jumlah responden penelitian terdiri dari 46,4% laki-laki dan 53,6% perempuan, yang jumlah totalnya adalah 29. Dari jumlah berat badan responden, mayoritas mengisi sekitar 51-60 kg. Kenyamanan dan keamanan responden menggunakan lift sekitar 16 orang, mengisi sangat nyaman. Bisa next. Keefisienan waktu menggunakan lift, banyak responden mengisi yaitu sekitar 20 orang. Alasan yang paling banyak untuk ketidakefisien waktu menggunakan lift adalah menunggu terlalu lama dan pergerakan lift yang lambat. Diagram waktu tunggu lift datang menunjukkan mayoritas sekitar 1-2 menit. Dan mayoritas mahasiswa, yaitu sekitar 23 orang, menyatakan bahwa lift sangat berpengaruh pada aktivitas. Bisa next. Terdapat diagram lingkaran tujuan lantai yang akan dituju oleh responden. Terdapat kebiasaan penggunaan lift oleh responden dan banyak responden memilih sering.
Sekitar 46,4% responden mengisi sampai lantai 3 untuk kesanggupan mereka menggunakan tenaga dan padatnya jadwal menggunakan lift sekitar pukul 10.15. Bisa next. Terdapat diagram lingkaran beban yang ditentukan di lift dengan jumlah entitas di teknik industri. Dan banyak responden yang menyatakan jumlah lift yang tersedia di GBTI sekitar 3-5 lift. Dan saran jumlah maksimal kuantitas yang seharusnya ditetapkan tiap lift, responden menjawab 8-10 kuantitas. Kemudian, untuk pembahasan, Gedung Barat Teknik Industri merupakan sebuah gedung yang mempunyai 7 tingkatan lantai. Setiap lantainya mempunyai spesifikasi ruangan dan kelas masing-masing. Adanya 7 tingkatan lantai ini membuat banyak fasilitas, salah satunya adalah lift. Lift adalah alat transportasi vertikal dalam bangunan bertingkat yang berguna untuk mengangkut manusia atau benda. Hasil penelitian yang telah didapatkan oleh peneliti melalui hasil pengisian kuesioner menunjukkan bahwa mayoritas mahasiswa teknik industri Universitas Brawijaya 2021 mengisi sering menggunakan lift, yaitu sekitar 21 orang. Penggunaan lift dalam kehidupan mahasiswa teknik industri Universitas Brawijaya sangat berpengaruh pada aktivitas mereka seperti kegiatan asistensi, praktikum, dan kelas. Penggunaan lift sangat memudahkan mobilitas mahasiswa yang akan mengaruhi faktor kinerjanya. Hasil pengisian kuesioner tersebut menunjukkan bahwa mayoritas mahasiswa teknik industri Universitas Brawijaya mengisi bahwa menggunakan lift akan berpengaruh pada kurangnya efisiensi waktu yang dimiliki oleh mahasiswa tersebut, yaitu sebanyak 20 orang. Alasan mahasiswa teknik industri Universitas Brawijaya 2021 memilih kurang efisien dari segi waktu jika menggunakan lift adalah karena pergerakan lift yang lambat, menunggu terlalu lama untuk liftnya datang, dan lift yang tidak bergerak sesuai dengan tombol yang ditekan. Pergerakan lift yang lambat menyebabkan semua entitas di teknik industri termasuk mahasiswa teknik industri Universitas Brawijaya 2021 menunggu lift datang. Berdasarkan hasil pengisian kuesioner oleh mahasiswa teknik industri Universitas Brawijaya 2021, sebanyak 12 orang menunggu lift sekitar 1-2 menit, sebanyak 11 orang menunggu lift sekitar 3-4 menit, dan sebanyak 5 orang menunggu lift sekitar lebih dari 5 menit. Berdasarkan sistem kerja lift yang benar, lift akan memperhatikan kapasitas daya angkutnya. Pemilihan daya angkut ini akan menentukan jumlah lift yang seharusnya ada di Gedung Barat Teknik Industri ini. Instalasi lift yang ideal juga memperhitungkan waktu tunggu, percepatan yang komfortabel, angkutan vertikal yang cepat, pemuatan dan penurunan yang cepat di setiap lantai. Lift bisa dikatakan memiliki kualitas pelayanan yang baik jika waktu menunggunya optimal atau tidak terlalu lama, daya angkut lift dari kapasitasnya sesuai, dan waktu perjalanan bolak-baliknya juga tepat dan tidak terlalu lama. Sistem kerja lift yang bekerja di gedung bersama teknik industri tidak sepenuhnya bekerja secara optimal dan efisien. Sebuah lift akan memakan volume gedung yang akan menentukan efisiensi gedung. Sistem kerja lift yang optimal hanya ada di waktu tunggunya. Karena walaupun waktu tunggunya lama, tetapi GBTI ini menyediakan lebih tunggu bagi pengguna lift. Jadi mereka masih merasa aman dan nyaman. Agar menjadi bangunan yang mempunyai fasilitas dengan sistem kerja efektif dan efisien, maka diperlukan untuk menghitung kapasitas dari entitas teknik industri ini. Sehingga dari kapasitas entitas tersebut bisa dihubungkan dengan penambahan kuantitas dari kapasitas beban di lift dan penambahan lift di GBTI. Lalu selanjutnya ada kesimpulan. Kesimpulan yang peneliti tarik dari penelitian ini adalah jumlah dan kapasitas lift sangat berpengaruh bagi aktivitas mahasiswa, dosen, dan staf. Keberadaan lift di GBTI kurang efisien karena jumlah dan kapasitasnya tidak sebanding dengan arus aktivitas yang ada di GBTI. Selanjutnya saran yang bisa peneliti berikan terkait penelitian ini yaitu tentunya untuk menambah jumlah dan kapasitas lift yang ada di GBTI sehingga aktivitas yang berlangsung di GBTI dapat berjalan dengan maksimal. Selain itu, peningkatan efisiensi dari lift dapat menunjang kegiatan belajar, mengajar, maupun administrasi pada GBTI. Seluruh entitas yang ada di teknik industri juga dapat lebih memanajemen waktunya agar tidak terjadi keterlambatan dalam menjalankan kegiatan. Baik, tadi merupakan presentasi dari kelompok 6. Mungkin dari teman-teman ada yang ingin ditanyakan dari hasil penelitian kami, dipersilakan.
Baik, dari kelompok 8 ada Pak Eko, bisa langsung aja on mic. Baik, terima kasih Iqbal atas waktunya. Jadi di sini saya ingin bertanya kepada kelompok 6. Tadi sudah dijelaskan juga tadi mengenai efisiensi lift dan juga tadi sudah membahas sedikit tentang sistem kerja. Nah, mungkin pertanyaan saya di sini tuh saya pengen nanya gitu, apa korelasi atau hubungannya antara efisiensi lift yang udah dijelasin dengan sistem kerja yang udah ada? Kurang lebihnya begitu. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Eko. Mungkin dari teman-teman kelompok 6 bisa menjawab. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Jadi saya akan menjawab pertanyaan dari Pak Ik ya. Jadi sistem kerja itu merancang sistem kerja yang efektif dan efisien. Jadi dalam penelitian ini kamu memberikan solusi dalam menggunakan standar yang tepat dalam perhitungan dan menggunakan formulasi matematis dalam pendekatan metode. Nah, berdasarkan sistem kerja lift yang benar, lift akan memperhatikan kapasitas daya angkutnya. Pemilihan daya angkut ini akan menentukan jumlah lift yang seharusnya ada. Instalasi lift yang ideal juga memerlukan waktu tunggu, percepatan yang komfortabel, angkutan vertikal yang cepat, pemuatan dan penurunan yang cepat di setiap lantai. Cukup dari saya. Baik, seperti itu jawaban dari pertanyaan kelompok 8. Mungkin dari kelompok lain, apakah ada yang ditanyakan kembali? Baik, untuk kelompok 5, Aisyah, bisa disilakan on mic. Oke, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Jadi saya mau nanya, ini kan bahasan topik kalian itu lift ya. Nah, apa alasan kalian mengangkat topik penggunaan lift ini? Oke, terima kasih. Baik, terima kasih Aisyah dari kelompok 5. Mungkin dari teman-teman kelompok 6 bisa menjawabnya. Oke, aku boleh izin jawab dulu ya. Oke, aku mau izin jawab. Jadi, alasan kami mengangkat topik ini tuh karena kami merasa bahwa semua mahasiswa di teknik industri kan pasti pernah nih menggunakan lift dan merasakan dampak dari keberadaan lift ini nih terhadap kegiatan perkuliahan. Terus di sini juga kami ingin mengetahui apakah cara kerja lift di teknik industri ini efektif dan efisien. Selain itu juga memikirkan faktor lain, yaitu luas dari bangunan teknik industri itu sendiri. Apakah cukup apabila menambah kuantitas lift pada gedung? Sesuai dengan yang kami bawakan yaitu konsep dasar studi kerja di mana berfokus dalam menganalisa cara kerja dan waktu kerja yang digunakan untuk mencapai daya guna yang maksimal agar meningkatkan produktivitas dengan biaya yang minimum. Terima kasih. Baik, seperti itu jawaban dari kelompok 6. Mungkin dari teman-teman lainnya ada yang ingin ditanyakan lagi. Mungkin silakan dari kelompok 7 ingin bertanya. Terima kasih atas kesempatannya. Pokoknya soalnya bukan nomor 1 itu. Saya mewakili kelompok 7 izin bertanya. Jika dilihat saran yang diberikan, kelompok kalian menyarankan penambahan sarana yang ada, yaitu lift. Nah, apakah ada saran lain yang dapat diberikan tanpa merogoh kantong yang cukup banyak? Terima kasih. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Saya izin jawab ya. Jadi untuk saran lainnya sebenarnya ada, yaitu untuk penerapan peraturan atau sistem dari penggunaan lift ini. Jadi liftnya sendiri kan kalau misalnya kita tahu ada 2 lift ya, dengan kapasitas maksimal 8. Dan kami dari kelompok 6 ini sudah mendapatkan data dari mahasiswa itu untuk maksimal menaiki tangga tanpa merasa kelelahan itu terbanyak itu adalah lantai 3 atau 3 lantai untuk yang dinaikin. Nah, jadi dari peraturan sendiri bisa dibuat lantai maksimal untuk penggunaan lift. Misal dari lantai 1 mahasiswa menggunakan lift dengan maksimal lantai yaitu 2 lantai, 2 atau 2 tingkat. Jadi di lantai 1 mereka maksimal ke lantai 3 dan misal mereka ingin naiki hingga lantai 5, mereka bisa melanjutkannya dengan menggunakan tangga. Kemudian dari lift yang kosong itu bisa dinaikin sama mahasiswa yang dari lantai 1 ke lantai 3-nya menaiki tangga. Jadi seperti estafet seperti itu. Jadi dari bawah hingga atas liftnya selalu bergerak dan juga dari mahasiswanya sendiri juga akan bisa menggunakan 2 transportasi vertikal tersebut, yaitu lift dan juga anak tangga sesuai dengan data yang ada. Jadi dari kami
bisa menyarankan untuk penerapan peraturan atau sistem di teknik industri. Jadi kami cukup. Mungkin dari teman-teman lainnya, apakah ada pertanyaan lagi? Baik, dirasa pertanyaan terakhir telah disampaikan. Jadi sekian dari presentasi dari kelompok 6. Kurang lebihnya mohon maaf. Kami dari kelompok 6 mohon undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.